Assalamualaikum kawan-kawan pengunjung pesantren Akal Sehat. Kali ini kita akan mereview buku filsafat dengan judul 90 menit bersama Hegel. Pertama, apa sih yang disampaikan pada pendahuluan? Secara ringkas, penulis buku ini menyampaikan bahwa metode dialektika menghasilkan sistem filosofis raksasa bagi umat manusia. Dan di tangan penerusnya, Marx, maksudnya Karl Marx, metode Hegel ini menghasilkan revolusi terbesar setelah revolusi Perancis. Sayangnya, pembaca sudah paham, maksud saya pembaca dianggap sudah paham apa itu metode dialektika yang dimaksud oleh Hegel ini. Sehingga mereka yang baru belajar filsafat akan kebingungan ke arah mana tepatnya sasaran metode itu. Namun, di sini saya bantu sedikit agar Anda mengerti apa itu metode dialektika. Yang dimaksud Hegel adalah dalam kehidupan ini dialektis. Misalnya, orang kalau kemana-mana naik kuda, zaman dulu ya, ini sebuah tesis. Kemudian realitas itu ditantang oleh kenyataan yang baru atau realitas baru. Bisa tidak kita itu kemana-mana tanpa bersama makhluk hidup yang namanya kuda itu ya, karena tidak semua orang bisa menaikinya dan mengendalikannya. Inilah antitesisnya. Maka orang terpacu untuk membuat sepeda, dibuat dari benda mati yang bisa bergerak dan gelinding dengan rodanya. Sepeda akan menjadi sebuah tesis baru. Realitas baru ini menantang, karena misalnya sepeda itu lamban dan menguras tenaga, muncul lagi antitesis. Ya, tadi sepeda menjadi sintetis, sekarang sepeda menjadi tesis baru, kemudian ditantang lagi karena lamban. Itulah antitesisnya. Maka orang berpikir untuk menggunakan mesin pada sepeda itu, disebut dengan sintesis. Begitu terus ya. Misalnya Anda ingin membuat tesis baru, ya kenapa harus roda 2? Kenapa dibuat? Kan bisa dibikin roda 4. Nah, muncullah mobil dengan sintetis ya. Kemudian sekelumit tentang isi buku ini. Pada halaman 3, penulis langsung menggambarkan pemikiran Hegel yang rumit itu. Ia pernah diperingatkan oleh Schopenhauer ya, seorang filsuf Jerman juga, akan kerumitan filsafatnya. Secara tersirat Hegel mengakui bahwa sulit mengerti pemikirannya. Dan ucapannya yang paling terkenal adalah hanya satu orang yang mengerti aku, dan bahkan dia pun tidak mengerti. Kemudian berlanjut kepada biografi singkatnya ya di dalam buku ini, di mana sejak kecil Hegel itu telah didera berbagai macam penyakit yang membuatnya terkapar berkali-kali. Satu yang patut ditiru dari dirinya adalah ia membaca apa saja secara membabi buta dan membuat ringkasan terhadap apa yang ia baca itu. Namun, ia sangat tertarik kepada filsafat Yunani kuno dan aliran filsafat dari Immanuel Kant yang berjudul Critique of Pure Reason, kritik terhadap akal murni. Selanjutnya, pada 50 halaman dari halaman 3 buku ini adalah biografi ya. Setelah halaman 3, ada 50 halaman tebalnya itu adalah biografi dari buku ini dan pemikiran-pemikiran Hegel. Hegel kuliah teologi di Universitas Tübingen. Namun setelah dia lulus, ia malah lebih berminat mengajar di universitas ya. Ia bergaul dengan Schelling dan sangat menggemari karya-karya Immanuel Kant. Nilainya tidak begitu bagus dulu ya untuk dapat posisi pengajar di universitas. Oleh karena itu ia mengajar privat. Ia akhirnya pindah ke Swiss selama 3 tahun dan menghabiskan waktunya di perpustakaan. Akhirnya pada tahun 1796 temannya Hölderlin mencarikan pekerjaannya untuknya di Frankfurt. Bagian tengah buku ini mengupas dengan singkat pemikiran dialektikanya Hegel dalam karyanya yang lebih 800 halaman, yakni The Phenomenology of Mind. Intinya, dialektika bekerja sebagaimana pikiran bekerja. Pada halaman 34 sampai dengan 37, penulis sedikit
menceritakan kehidupan percintaan Hegel dengan Mary van Tucher hingga menikah ya. Dilanjutkan dengan kisah tuntutan seorang wanita yang dihamili Hegel saat tinggal di Jena dan kecemburuan adik perempuannya Hegel, Christine, terhadap kakak iparnya. Perihal anak yang melahirkan di Jena yang bernama Ludwig itu ya, sama sekali berbeda karakter dengan Hegel, di mana akhirnya Ludwig bergabung dengan tentara Belanda dan akhirnya meninggal di Hindia Belanda, di Betawi ya, karena demam. Masa-masa ini Hegel melahirkan karya berikutnya, yakni The Sign of Logic, di mana Hegel menggunakan pendekatan sejarah terhadap filsafat. Ya, pendekatan sejarah. Hegel memandang dunia dengan komprehensif sebagai sebuah proses historis yang selalu mengalami evolusi. Setelah tinggal di Heidelberg, Hegel menerbitkan The Encyclopedia of the Philosophical Science in Outline, ditujukan untuk mahasiswanya. Metode dialektika beroperasi secara menyeluruh. Tesis menghasilkan antitesis dan disambut dengan sintesis ya, dan seterusnya. Kebenaran hanya bisa diketahui setelah melakukan diferensiasinya sendiri, yaitu dengan menghasilkan antitesisnya atau menemukan kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya, dan diakhiri dengan mengatasi kesalahan itu ya. Ini ada di halaman 44 buku ini. Kemudian pada tahun 1821 ia menerbitkan The Philosophy of Right, berisi tentang politik dan hak-hak yang terdapat dalam masyarakat. Pada tahun 1831 Hegel meninggal karena wabah kolera. Pada halaman 59 buku ini ditampilkan cugilan tulisan Hegel. Pada akhir buku ini, sebagai referensi bagi kita yang mencintai filsafat, ditampilkan kronologi waktu filsafat yang signifikan, mulai dari Thales tahun 6 abad ke-6 sebelum Masehi hingga Wittgenstein pada tahun 1953 dengan Philosophical Investigation. Bagi saya pribadi ya, pemikiran Hegel dengan konsep dialektikanya ini masih terjadi hingga saat ini. Lihat saja ya, handphone setiap hari keluar model yang baru, yang seolah-olah yang baru itu menyempurnakan yang agak baru ya. Itu salah satu bukti penerapan konsep Hegel tesis, antitesis, dan sintesis. Bagaimanapun ya, buku kecil ini sudah cukup menjelaskan ya kehidupan Hegel dan filsafat metafisikanya, metafisika Jermannya ya, yang dampaknya berlaku di sepanjang masa. Bagi Anda yang sangat suka dengan filsafat, silakan mendapatkan buku ini di toko-toko buku di marketplace ya. Oke. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.